Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Propos. Kami bakal sharing dan membagikan video tentang sejarah-sejarah masa lampau dan epik. Ayo klik tombol subscribe dan notifikasi loncengnya, agar kamu gak ketinggalan video-video sejarah dari kami. Simak sampai akhir ya. Perang Tiongkok-Jepang Kedua. Perang Tiongkok-Jepang Kedua pada tanggal 7 Juli tahun 1937 sampai tanggal 9 September tahun 1945 adalah perang besar antara Tiongkok dan Jepang, sebelum dan selama Perang Dunia II. Perang ini adalah perang Asia terbesar pada abad ke-20. Walaupun kedua negara selalu saling berperang sejak tahun 1931, perang berskala besar baru dimulai sejak tahun 1937 dan berakhir dengan menyerahnya Jepang pada tahun 1945. Perang ini merupakan akibat dari kebijakan imperialis Jepang yang sudah berlangsung selama beberapa dekade. Jepang bermaksud mendominasi Tiongkok secara politis dan militer untuk menjaga cadangan bahan baku dan sumber daya alam yang sangat banyak dimiliki Tiongkok. Pada saat yang bersamaan, kebangkitan nasionalisme Tiongkok dan kebulatan tekad membuat perlawanan tidak bisa dihindari. Sebelum tahun 1937, kedua pihak sudah bertempur dalam insiden-insiden kecil dan lokal untuk menghindari perang secara terbuka. Invasi Manchuria oleh Jepang pada tahun 1931 dikenal dengan nama Insiden Mukden. Bagian akhir dari penyerangan ini adalah insiden jembatan Marco Polo tahun 1937 yang menandai awal perang besar-besaran antara kedua negara. Sejak tahun 1937 sampai 1941, Tiongkok berperang sendiri melawan Jepang. Setelah peristiwa penyerangan terhadap Pearl Harbor terjadi, Perang Tiongkok-Jepang Kedua pun bergabung dengan konflik yang lebih besar, yaitu Perang Dunia Kedua. Namun, tidak ada militer resmi di Tiongkok pada saat itu, dan faktanya adalah tentara Jepang terlibat dalam perang saudara antara tentara Rute ke-8 pimpinan Mao Zedong dan tentara Kuomintang pimpinan Chiang Kai-shek karena intrik kedua angkatan bersenjata. Menurut hukum internasional pada saat itu, tentara Rute ke-8 dan tentara Kuomintang adalah gerilyawan, bukan tentara resmi, dan Jepang terlibat dalam pertempuran gerilya yang mengakibatkan pertempuran di rawa. Dalam bahasa Tionghoa, perang ini dikenal sebagai Perang Perlawanan terhadap Jepang Zungguo Kangri Zanzeng dan juga dikenal sebagai Perang Perlawanan 8 tahun Banian Kang Zan atau lebih singkat Perang Perlawanan Kang Zan. Di Jepang, Perang Jepang-Tiongkok Rizong Zanzeng, Nichu Senso, lebih banyak digunakan karena netralitasnya. Kata insiden Sibian, Jihin digunakan oleh Jepang karena tidak ada negara yang mendeklarasikan perang satu sama lain. Jepang berusaha menghindari campur tangan dari negara lain seperti Inggris dan Amerika Serikat, yang merupakan pengekspor utama besi untuk Jepang. Presiden Amerika Serikat, Roosevelt akan menjatuhkan embargo berdasarkan serangkaian undang-undang yang disebut Akta Netralitas jika pertempuran tersebut disebut perang. Dalam propaganda Jepang, penyerbuan terhadap Tiongkok merupakan perang suci, Seisen, langkah pertama dari slogan Hakko Ichiu, 8 sudut dunia di bawah satu atap, pada tahun 1940. Perdana Menteri Konoe membentuk Liga Anggota Parlemen yang percaya tujuan perang suci. Ketika kedua belah pihak secara resmi mendeklarasikan perang pada Desember tahun 1941, namanya diubah menjadi Perang Asia Timur Raya, Dadongya Zanzeng, de Toa Senso. Pada waktu itu, pemerintah Jepang masih menggunakan istilah insiden Sina dalam dokumen resmi. Berdasarkan alasan penggunaan kata Sina dianggap menghina oleh Tiongkok, media Jepang sering menggantinya dengan istilah-istilah lain yang juga pernah digunakan media tahun 1930-an, seperti insiden Jepang-China, Rihua Sibian, Nika Jihen, Rizi Sibian, Nishi Jihen.
Pada tahun 1915, Jepang mengeluarkan 21 permintaan terhadap Tiongkok untuk menambah kepentingan dalam bidang politik dan perdagangan dengan Tiongkok. Setelah Perang Dunia Pertama, Jepang merebut kekuasaan daerah Shandong dari Jerman. Tiongkok di bawah pemerintahan Beiyang tetap terpecah belah dan tidak mampu untuk melawan serbuan asing sampai ekspedisi utara tahun-tahun 1926 sampai tahun 1928 yang dilancarkan oleh Kuomintang KMT atau Partai Nasionalis Tiongkok, pemerintahan saingan yang berpusat di Guangzhou. Ekspedisi utara meluas ke seluruh Tiongkok hingga akhirnya terhenti di Shandong. Pemimpin militer Beiyang, Zhang Zhongchang yang didukung Jepang berusaha menghentikan gerak maju pasukan Kuomintang dalam menyatukan Tiongkok. Situasi ini mencapai puncaknya ketika pasukan Kuomintang dan Jepang terlibat dalam pertempuran yang disebut Insiden Jinan tahun 1928. Pada tahun yang sama, pemimpin militer Manchuria, Zhang Zuolin juga dibunuh karena ia tidak lagi mau bekerja sama dengan Jepang. Setelah insiden-insiden ini, pemerintah Kuomintang di bawah pimpinan Chiang Kai-shek akhirnya berhasil menyatukan Tiongkok pada tahun 1928. Walaupun demikian, sejumlah pertempuran antara Tiongkok dan Jepang terus berlanjut karena meningkatnya nasionalisme Tiongkok, dan untuk memenuhi salah satu tujuan dari 3 prinsip rakyat, yaitu untuk mengeluarkan Tiongkok dari imperialisme asing. Bagaimanapun, ekspedisi utara hanya mampu menyatukan Tiongkok secara nama saja, dan perang saudara pecah di antara para mantan pemimpin militer dan faksi saingan, Kuomintang. Sebagai tambahan lagi, para komunis Tiongkok memberontak terhadap pemerintah pusat setelah melakukan pembersihan terhadap anggotanya. Karena situasi-situasi demikian, pemerintahan pusat Tiongkok mengalihkan banyak perhatian pada perang-perang saudara dan mengikuti kebijakan pendamaian internal didahulukan sebelum melawan pihak asing. Situasi ini memberikan kesempatan yang mudah bagi Jepang untuk melanjutkan agresinya. Pada tahun 1931, Jepang menginvasi Manchuria segera setelah insiden Mukden. Setelah bertempur selama 5 bulan, pada tahun 1932, negara boneka Manchukuo dibentuk dengan Kaisar terakhir Tiongkok, Hui, diangkat sebagai kepala negara. Tidak bisa menantang Jepang secara langsung, Tiongkok meminta bantuan kepada Liga Bangsa-Bangsa. Investigasi Liga ini menerbitkan laporan Lipton yang mengutuk Jepang karena telah menyerang Manchuria dan mengakibatkan Jepang memundurkan diri dari Liga Bangsa. Sejak akhir tahun 1920-an dan selama tahun 1930-an, ketenangan adalah dasar dari komunitas internasional dan tidak ada satu negara pun yang ingin menunjukkan pendirian secara aktif, melainkan hanya mengeluarkan kecaman-kecaman kecil. Jepang menganggap Manchuria sebagai sebuah sumber bahan baku yang tidak terbatas dan juga sebagai sebuah negara penyangga terhadap ancaman Uni Soviet. Konflik yang terjadi menyusul insiden Mukden tidak terhenti. Pada tahun 1932, tentara Tiongkok dan Jepang bertempur dalam sebuah pertempuran singkat pada insiden tanggal 28 Januari di Shanghai. Pertempuran ini menghasilkan demilitarisasi Shanghai, yang melarang Tiongkok untuk menempatkan tentara di kota mereka sendiri. Di Manchukuo, terdapat sebuah kampanye yang sedang berlangsung untuk mengalahkan tentara sukarelawan yang bangkit karena kekecewaan terhadap kebijakan yang tidak menentang Jepang. Pada tahun 1933, Jepang menyerang wilayah Tembok Besar, dan setelah itu, gencatan senjata tangguh ditandatangani, yang memberi Jepang kendali atas Provinsi Rehei dan sebuah zona demilitarisasi antara Tembok Besar dan wilayah Beiping-Tianjin. Jepang bertujuan untuk membuat wilayah penyangga yang lain, kali ini antara Manchukuo dan pemerintah nasionalis Tiongkok yang saat itu beribu kota di Nanjing. Selain itu, Jepang semakin memperalat konflik internal antara faksi-faksi Tiongkok untuk mengurangi kekuatan mereka satu demi satu. Hal ini disebabkan karena fakta bahwa beberapa tahun setelah ekspedisi utara,
kekuatan politik pemerintah nasionalis hanya meluas di sekitar delta Sungai Panjang, Yangtze, dan wilayah lain Tiongkok yang memang berada dalam kekuatan regional. Jepang sering membeli atau membuat hubungan khusus dengan kekuatan-kekuatan regional ini untuk merusak usaha pemerintah nasionalis pusat untuk menyatukan Tiongkok. Untuk itu, Jepang mencari berbagai pengkhianat Tiongkok untuk bekerja sama dan membantu mereka memimpin beberapa pemerintahan otonomi yang bersahabat dengan Jepang. Kebijakan ini disebut pengkhususan Tiongkok Utara, Hanzi, Hubei Tesuhua, Pinyin, Hubei Tesuhua, atau yang lebih sering diketahui sebagai Gerakan Otonomi Tiongkok Utara.